Hai all, hari ini kami dari kelompok 1 bakal jelasin tentang attention alias perhatian. Tapi sebelum itu, kenalin dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Salsabila Fahira Putri, dan Nurul Asmaul Husna sebagai voice over. Ada Dwi Agustina, Latifah Hasna Arikah, dan Agustina Ferawati sebagai pemateri. Kemudian ada Adelina Warikah Putri sebagai pembuat PPT. Yang terakhir ada Nabilah Puspitasari dan Ananda Dea Saimona sebagai editor video. Apakah perhatian itu? Perhatian adalah pemusatan sumber daya mental. Perhatian dapat meningkatkan proses kognitif untuk banyak tugas, dari memukul bola baseball, membaca buku, ataupun menambahkan nomor. Perhatian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu perhatian selektif, terbagi perhatian berkelanjutan, dan perhatian eksekutif. Perhatian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu perhatian selektif, perhatian terbagi, perhatian berkelanjutan, dan perhatian eksekutif. Pertama, perhatian selektif, yaitu berfokus pada aspek tertentu dari pengalaman yang relevan dan mengabaikan orang lain yang tidak relevan. Contohnya yaitu berfokus pada satu di antara banyak suara dalam ruangan yang penuh sesak. Kedua, perhatian terbagi, yaitu konsentrasi pada lebih dari satu aktivitas sekaligus. Contoh dari perhatian ini adalah ketika kita mendengarkan musik sambil membaca buku. Ketiga, perhatian berkelanjutan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perhatian selama jangka waktu tertentu. Perhatian terus-menerus juga disebut kewaspadaan. Contohnya yaitu ketika Anda tetap fokus menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa adanya gangguan. Dan keempat yaitu perhatian eksekutif, mencangkup perencanaan tindakan, mengalokasikan perhatian pada tujuan, deteksi kesalahan dan kompensasi, memantau kemajuan pada tugas-tugas, dan berurusan dengan kondisi yang baru atau sulit. Contoh dari perhatian ini adalah secara efektif menyebarkan perhatian untuk terlibat dalam tugas-tugas kognitif saat menulis makalah 10 halaman dalam pelajaran sejarah. Terdapat salah satu tren yang melibatkan perhatian terbagi, yaitu anak-anak dan remaja yang multitasking, yang dalam beberapa kasus melibatkan tidak hanya membagi perhatian antara dua kegiatan, namun 3 atau lebih. Multitasking menghadirkan perluasan informasi anak pada remaja, serta kekuatan otak untuk berbagi sumber daya pengolahan. Perhatian berkelanjutan dan eksekutif merupakan aspek yang sangat penting dari perkembangan kognitif. Ketika anak-anak dan remaja diperlukan untuk terlibat dalam tugas-tugas yang lebih besar, yang semakin kompleks yang membutuhkan jangka waktu lebih lama untuk menyelesaikannya. Kemampuan mereka untuk mempertahankan perhatian sangat penting untuk berhasil pada tugas-tugas tersebut. Materi selanjutnya yaitu perubahan perkembangan. Beberapa perubahan penting dalam perhatian terjadi selama masa kanak-kanak. Lamanya waktu anak dapat memperhatikan meningkat seiring bertambahnya usia. Contohnya, balita sulit fokus pada satu objek dalam waktu yang lama, sedangkan anak prasekolah dapat lebih mengontrol diri untuk fokus pada satu hal. Kemampuan mempertahankan perhatian di fase prasekolah ini berpengaruh terhadap kesiapan sekolah dan prestasi anak di masa depan. Penelitian menunjukkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada usia 5 tahun menjadi lebih baik terkait dengan prestasi sekolah. Perhatian yang berkelanjutan kemudian meningkat dari 5 hingga 6 tahun menjadi 11 hingga 12 tahun. Dan peningkatan perhatian ini terkait dengan kinerja yang lebih baik pada tugas-tugas kognitif. Menurut penelitian, perhatian berkelanjutan terus meningkat selama masa remaja. Hal ini terkait dengan pemantangan lobus frontal di otak. Pemrosesan informasi yang tidak relevan berkurang dalam masa remaja. Selain itu, semakin dewasa individu, mereka akan mampu melakukan 2 aktivitas sekaligus. Peningkatan dalam perhatian yang terbagi ini mungkin disebabkan oleh peningkatan sumber daya kognitif, bisa melalui peningkatan kecepatan atau kapasitas pemrosesan, otomatisitas, atau peningkatan keterampilan dalam mengarahkan sumber daya. Variasi individu juga mencirikan anak dengan masalah perhatian yang signifikan, sehingga mereka diklasifikasikan memiliki gangguan defisit perhatian hiperaktif.
Masalah perhatian tersebut berkaitan dengan kesulitan pemrosesan informasi pada masa remaja akhir. Dalam penelitian ini, anak berusia 7 hingga 14 tahun dengan perhatian masalah termasuk kurangnya perhatian, disorganisasi, impulsif, dan hiperaktif mempunyai kesulitan dengan memori kerjanya dan menyebabkan terhambatnya respon mereka pada usia 17 tahun. Wah, keren banget kan penjelasan tentang attention. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok 1, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.